Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tutorial selanjutnya, saya akan membahas tentang bagaimana membuat activity diagram atau diagram activity dengan menggunakan Star UML. Sebelumnya kita sudah membuat activity diagram untuk login, yaitu interaksi antara aktor dengan sistem. Kebetulan saya udah buat untuk sisi informasi persediaan ATK yang pernah disampaikan sebelumnya, use case-nya adalah seperti ini. Kebetulan use case-nya udah saya buat jalankan. Jadi intinya adalah pada saat kita membangun project yang diawali dari UML, kemudian use case, dimulai dari use case, kemudian use case diterjemahkan ke dalam activity diagram, kemudian ke dalam sequence diagram, kelas diagram itu adalah saling terintegrasi kalau kita menggunakan Star UML. Di dalam progres, jadi nanti bagaimana kita akan membuat activity login ini dengan menggunakan Star UML. Perlu disampaikan bahwa activity login yang dibuat ini adalah berdasarkan berdasarkan use case yang ada pada lampiran pertemuan 11 tentang skenario dan diagram aktivitas. Yang di dalamnya adalah sebelum dibuat activity, kita harus membuat skenario use case dulu untuk login, yaitu aktor melakukan apa dan sistem bereaksi apa. Kita udah masuk pada Star UML, kebetulan udah dibuat tentang use case-nya, bisa diklik di sini. Ini semua use case sudah masuk. Saya klik di sini, isi informasi persediaan ATK, maka semuanya akan tampil di sini untuk kecilkan dengan zoom ini ya. Bagaimana membuat activity diagram login? Maka kita klik login di sini. Ya, setelah itu klik kanan, kemudian add diagram. Setelah itu baru klik activity diagram. Maka akan tampil tampilan untuk membuat editor activity diagram yang terdiri dari simbol-simbol activity diagram. Bisa dilihat di sini. Jadi ada action state, ada initial state, ada final state, kemudian ada simbol-simbol yang lainnya. Kemudian ada swim line, kemudian ada annotation nanti untuk buat teks pakai annotation. Ya, untuk kembali ke text box-nya tinggal diklik toolbox-nya untuk activity ini. Kemudian setelah ini kita buat nama activity-nya, bahwa nama activity yang akan dibuat adalah login. Kita ketik login di sini, baru kita klik di sini. Ya, akan tampil editor untuk activity login. Ini kita bisa close, klik kanan, close diagram, klik kanan, close diagram. Kalau kita klik sini, maka ke use case diagramnya. Kalau kita klik sini, maka ke activity diagram. Langkah pertama adalah kita harus membuat swimline-nya dulu, 2 kolom. Ya, caranya bagaimana? Kita klik swimline. Ya, kita klik swimline-nya, mau vertikal atau mau horizontal. Kita tempatkan di sini. Nah, setelah itu, ini aktor yang terlibat kita ketik. Ya, aktor yang terlibat kita ketik, kita lihat di sini General Affair dan Manager General Affair. Kita ketik di sini. General Affair, General Affair, Manager General Affair. Oke, itu saya besarkan. Oke, untuk membuat swimline satu lagi, tidak bisa langsung ke dalam 2 kolom. Jadi harus diklik swimline, kemudian tempatkan sini kembali. Ini yang bawah ini bisa Anda close, kemudian yang ini bisa Anda lebarkan. Bisa
bisa dilebarkan, ya. Kemudian ini kita ketik sistem ya, sistem. Karena dalam activity diagram itu adalah interaksi antara aktor dengan sistem. Nah, kita dempetkan kontrol panah kiri. Ya, bisa gitu kontrol panah kiri. Oke, langkah yang pertama adalah kita membuat apa kita lihat di PPT kemarin adalah misalkan ini ya, initial state ya. Jadi initial state berarti kita kembali ke dalam star UML-nya. Kita klik di sini initial state, klik. Ya. Kemudian aktor melakukan apa yang pertama? Aktor melakukan apa yang pertama? Kita lihat di sini buka aplikasi. Ya, buka aplikasi berarti di sini kita buat action state. Buka aplikasi. Klik, kemudian diklik di sini boleh, naikkan boleh kalau pengen dikecilkan, turun dikit. Nah, untuk interaksi antara initial state dengan action state, ya maka dibuat transition. Garisnya klik, lepas, ya, lepas. Dari aktor ini melakukan buka aplikasi, maka ada action state terhadap sistem. Action sistemnya adalah menampilkan form login. Maka di sini kita ketik menampilkan form login. Ya, boleh kita kecilkan. Oke. Setelah itu kita buat transition dari sini ke sini. Oke, kita rapikan lurus. Oke. Setelah itu baru aktor melakukan input username dan password. Berarti di sini kita tambahkan action state input username dan password. Oke, kita kecilin. Rapikan di sini. Berarti di sini ada save transition itu langsung belok dia. Kita klik di sini, klik di sini. Harus kita belokkan. Kita tarik ini. Jadi garisnya ini kita tarik. Nah, kita tarik. Nah, oke. Selanjutnya kita buat setelah input ada decision nih di sini. Ya, berarti kita buat simbol decision. Ini decision. Ya, ini decision kita klik di sini. Teksnya itu ada, kemudian kita buat self decision ke sini. Kemudian teksnya itu di annotation nih. Nah, baru kita klik teks. Jadi tadi kan ada ya dan ada tidak. Ya dan tidak. Kita klik teks ini, tag tidak. Oke. Untuk kembali ke simbol lagi, klik ini activity di sini. Ya, klik. Nah, ini untuk ke simbol, untuk teks tadi annotation. Ini untuk ke activity-nya. Ya. Setelah itu baru klik login. Aktor melakukan klik login jika jadi akan masuk ke aplikasi. Maka di sini kita buat action state klik login. Ya. Kita klik login. Ya. Setelah itu aktor bereaksi validasi username dan password. Berarti ada action state. Ini validasi username dan password. Password. Oke, kita kecilkan. Berarti ini ada transition dari sini. Di sini ada transition. Nah, setelah itu ada decision di sini. Jika tidak, maka pesan username dan password salah. Berarti di sini ada decision. Mungkin agak saya cepatkan. Ya, berarti ada message di sini. Berarti username dan password salah. Jadi dia ada message. Kecilkan. Berarti ini bisa di copy, klik di sini, kontrol, tarik.
bisa dia berarti pakai apa, annotation, ada teks. Berarti ada ya dan ada tidak. Tidak. Oke, di sini ada kembali ke activity, ada transition. Berarti ini ke sini. Ada transition kembali, ini ke sini. Berarti berikutnya adalah ini klik OK ya sebelum masuk ke form login. Berarti di sini ada activation, klik OK. Kita tempatkan di sini. Berarti di sini ada transition. Boleh pakai transition. Tinggal ini ditarik ke atas. Ya, baru masuk ke jika oke masuk ke kembali ke login. Tarik seperti ini bisa. Ya, seperti itu bisa. Oke. Nah, ini bisa seperti ini. Ya, gitu juga bisa. Tinggal kita rapikan nanti ya. Kemudian jika ini tadi jika tidak ya. Ini jika ya. Ya. Jika iya maka dia menampilkan login berhasil, pesan login berhasil. Jika iya. Jika iya maka login berhasil. Berarti ada activity state. Dan login berhasil. Oke. Nah, ya. Kita tarik ke atas sini. Kita tarik ke sini. Berarti harus ada transition. Oke. Kemudian berikutnya adalah login berhasil, klik OK untuk menuju ke menu utama. Berarti di sini ada action state. Ini klik OK. Berarti di sini menu utama. Berarti ada transition. Ini ke sini. Jika login berhasil, maka ini ke sini. Oke. Jika login berhasil, maka ini ke sini. Ya, jika cancel tadi, maka ke final state. Ke final state. Ini berarti di sini ada final state atau end state. Berarti ini setelah ini ke sini. Tadi jika tidak, maka ada sini. Tarik ke sini. Sorry, ada salah. Pakai transition juga bisa. Klik, masuk di dalam. Baru digeser. Ya, nanti tinggal merapikan aja. Tinggal merapikan aja. Ini jika geser seperti ini, maka tinggal di kontrol panah kiri. Nah, udah rapi. Jika ingin dikecilkan, pakai ini zoomnya. Oke. Bisa ini jika kurang naik, maka dinaikkan. Sama seperti ini, diklik, kemudian dinaikkan. Oke, sehingga kita membuat activity diagram untuk login, sudah selesai kita lakukan. Pada prinsipnya adalah sama untuk yang lainnya. Ya. Saya kira itu tutorial tentang bagaimana membuat activity diagram. Jika akan mengcopy ke Word sama aja. Ini di blok di sini. Di sini di blok. Kemudian Ctrl C tinggal dipindahkan ke Microsoft Word. Ya, tinggal dipindahkan ke Microsoft Word. Simpel sekali seperti sama kita membuat dengan menggunakan use case diagram waktu itu yang sudah kita pelajari. Ini kurang ke kanan, maka ditarik ke kanan. Nah, dan ini rapiin kembali, kontrol panah kiri, naik.
Saya kira itu